maka Allah melarang kita menitipkan harta kepada orang dungu. Nanti dijual. Ini kalau yang dititipkan motor NMAX. Bayangkan kalau orang seperti ini dititipi negara. Bu bisa ini makanya Nabi kok apa urusan dengan negara? Karena Nabi mengingatkan akhafu alaikum syittan. Aku khawatir kalian akan mengalami 6 perkara. Salah satunya yang nomor 1 adalah imaratus sufaha, penguasa yang dungu. Dititipi negara, dijual negara itu. Sejarah membuktikan 1342 tahun lamanya sejak era Khulafaur Rasyidin, zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Cordoba, 781 tahun Islam pernah memimpin Eropa. Di Spanyol, Portugis itu wilayah Islam. Di situ tidak hanya orang Islam yang merasakan indahnya Islam, tapi orang-orang Kristen dan Yahudi pun merasakan keadilan, kedamaian, kemakmuran ketika Islam ini ditegakkan. Sehingga para penulis Eropa menyebut Spain in the three religion, Spanyol dengan 3 agama. Islam sebagai dasar negara ketika itu, kemudian pemerintahannya Islam, para pemimpinnya Islam, rakyatnya makmur. Kalau kita baca testimoni tokoh-tokoh Yahudi di dunia ini sepanjang sejarah, di mana dia merasakan keadilan, kemakmuran? Apakah di Israel sekarang? Enggak. Di Cordoba, di era Andalusia ketika dipimpin Islam. Nah, bahkan kemudian berlanjut sampai era Utsmaniyah. Kalau tidak pernah Islam itu memimpin dunia dan manusia merasakan keindahan Islam, tak mungkin Islam begitu rubah cepat sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Nusantara di awal-awal Islam. Di awal-awal abad 8 Islam sudah sampai ke Nusantara ini. Nah, akan tetapi ya tetap saja ada tantangan, ancaman, gangguan dari eksternal, dari musuh-musuh Islam. Ayat walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum itu berlaku dari dulu sampai akhir zaman, sampai kelak nanti kiamat. Maka kalau kita baca kitab-kitab sirah itu ada propaganda orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab dan orang-orang munafik itu ada namanya ta'dzib, penyiksaan, ada namanya ad-da'awat, propaganda, penistaan, pelecehan, pencitra burukan, stigmatisasi bahasa sekarangnya, dan al-muqata'ah, pemboikotan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari segala macam pemikiran-pemikiran dari luar Islam yang diupayakan untuk masuk kepada Islam sehingga umat Islam tertipu untuk mengikutinya, pemikiran yang paling berbahaya, yang amat destruktif, kalau menurut ulama dari Sumatera Barat, pernah menjadi Perdana Menteri kelima Republik Indonesia, pernah jadi Ketua Dewan Masjid Dunia, Bapak almarhum Dr. Haji Muhammad Nasir, tokoh dari Alahan Panjang. Beliau mengatakan fikrah, pemikiran yang paling berbahaya bagi umat Islam adalah sekulerisme. Sekulerisme itu bahasa Arabnya al-ilmaniyah. Sekularisme itu apa? Kalau kata Pak Nasir adalah membangun kehidupan ladiniyah, membangun hidup ini tanpa dilandasi agama. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama dari Mesir, al-ilmaniyah, sekularisme itu adalah iqamatul hayah ala ghairi asasim minad din, membangun kehidupan tanpa dilandasi agama. Apakah kaum muslimin jadi keluar dari Islam? Tidak, dia masih Islam.
Tapi Islam itu dikebiri, direduksi hanya pada urusan etika, moral, spiritual, urusan privat dengan Tuhannya, urusan sosial, budaya, apalagi hukum dan pemerintahan, jangan bawa-bawa agama. Tuhan jangan campur tangan dalam urusan kehidupan manusia. Kenapa? Sebetulnya pemahaman sekulerisme itu tidak dari Islam, dari luar Islam, dari Barat. Sekulerisme itu, kalau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam mendefinisikan begini: Fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Agama itu privat, jangan bawa-bawa, ngurusi negara, ngurusi hukum, ngurusi politik, ngurusi sosial, ngurusi budaya, jangan. Nah, kenapa muncul seperti itu? Ini mirip ya, dilandasi filsafat the watchmaker theory, teori sang pembuat jam. Gimana ceritanya? Bu, di belakang itu ada jam dinding. Jam dinding itu ada yang buat nggak? Ada tukang buat jamnya nggak, Bu? Ada, Bu? Ada. Tapi ketika jam dinding itu jarumnya berputar, apakah dia berputar sendiri atau tukang jam yang buat? Berputar sendiri atau tukang jam yang menggerakkan? Dia bergerak sendiri. Itulah the watchmaker theory. Alam semesta pun demikian. Alam semesta ini ada yang menciptakan. Siapa? God, Tuhan, kata mereka. Terus berputarnya alam semesta ini, kehidupan manusia, gak ada campur tangan urusan Tuhan. Ini namanya hukum alam. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mereka ketika ditanya apakah alam semesta, kehidupan dan manusia itu ada yang menciptakan? Ada. Apakah akhirat? Ada. Ada. Tapi nggak usah bawa-bawa aturan Tuhan sebagaimana teori sang pembuat jam. Sekularisme ini lahir dari kegelapan Eropa. Jadi sejarah gelap Eropa. Karena minimal 3 sebab. Persoalan teks Babel, kemudian persoalan trauma rezim-rezim di Eropa, dan yang ketiga adalah persoalan teologis Kristen di Eropa. Ibu, kalau Ibu membuka buku The Five of Gospels, itu ada kesimpulan. Ini riset dari Bible sedunia itu, ya, itu diteliti. 82% teks-teks ayat di Injil itu tidak sampai ke Yesus. Maksudnya apa? Karangan manusia, terutama Paulus. Karena ini karangan manusia, terbatas manusia itu. Ilmunya terbatas. Nah, ilmunya terbatas, dibuat teks, kemudian dijadikan kitab suci, pasti ada persoalan. Kemudian ada persoalan trauma rezim. Bu, karena memang Bible itu tidak mengatur secara detail aturan pemerintahan, politik, hukum, ya, dia banyak hanya persoalan-persoalan etika dan moral. Maka ketika itu terjadilah di abad kegelapan Eropa, dari abad 8 sampai 9 itu 8 sampai 16 itu terjadi kejumudan. Untuk sekedar perbandingan, kalau kita tengok sekarang Eropa, Amerika itu kan gemerlap, maju, canggih. Kita tertinggal sekarang. Tahun 797 Masehi, sekedar contoh. Tahun 797 berarti abad 8. Di dunia ini ada 2 superpower. Di timur ada Abbasiyah, ibu kotanya di Baghdad. Ini enggak, Bapak Ibu kalau baca sejarah umum dunia enggak dimunculkan. Enggak muncul, ini ditutup. Jadi salah satu program Islamofobia itu adalah menutup kejayaan Islam. Jadi begitu setelah Yunani, Romawi, langsung nanti Renaissance, Aufklärung. Abad 8 sampai 16 Islam berjaya, itu nggak diceritakan. Tapi di dalam sejarah, bacalah buku sejarah anak-anak kita di SMP SMA, ya.
Tapi kalau kita melihat, tak jarang pula orientalis Eropa itu menulis dengan jujur. Misalnya Philip Kahiti di dalam buku The History of Arab tahun 797, di sebelah timur itu Abbasiyah, di barat itu Romawi. Romawi terbelah dua ketika itu, sering perang saudara. Romawi barat ibu kotanya di Aachen, sekarang namanya Jerman, Aachen Jerman. Romawi timur di Konstantinopel, sekarang Istanbul. Romawi barat itu kaisarnya yang terkenal namanya Karel Agung, Karl Marx, itu mengirim utusan membawa upeti ke Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid kemudian membalas memberi hadiah. Apa hadiahnya? Seekor gajah. Ini permintaan Kaisar Karl Agung. Jadi pernah ada gajah Asia dikirim sampai ke Aachen Jerman lewat Mediterania, lewat laut. Ibu tahu Mediterania itu laut yang cukup badainya. Kemarin ketika kita nengok ya laporan teman-teman kita yang Sumut Flotilla itu kan cukup ganas. Itu gajah sampai ke Aachen Jerman. Kemudian rempah-rempah, kok bisa rempah-rempah? Baghdad Abbasiyah itu udah sampai ke Sumatera. Pernah sebelum Abbasiyah, zaman Umayyah, itu Raja Sriwijaya Jambi sudah masuk Islam. Di mana kita dapatkan? Di hasil disertasinya tokoh dari Sumbar, Profesor Az-Zumardi Azra, pernah jadi rektor UIN Syarif Hidayatullah, jaringan ulama Nusantara dengan Timur Tengah. Itu Raja Sriwijaya Jambi era Umar bin Abdul Aziz sudah masuk Islam. Artinya sudah ada interaksi. Bahkan di era Abbasiyah beberapa wilayah Nusantara sudah menjadi bagian dari Abbasiyah. Maka rempah-rempah dari Nusantara sudah sampai ke Baghdad. Itulah hadiah yang diberikan Harun al-Rasyid kepada Kaisar Romawi Barat. Dan yang ketiga diberi jam, jam dinding. Singkat cerita, sampailah hadiah itu ke istana Romawi Barat. Dibukalah oleh ajudan Kaisar. Ternyata yang dibuka jam dinding. Begitu dibuka, bunyi dia. Dong, dong. Jarumnya bergerak sendiri. Meloncat Kaisar ketakutan. Menteri-menteri, jenderal-jenderal Kaisar ketakutan. Ini benda mati, kenapa bisa bergerak sendiri? Kenapa bisa berbunyi? Pasti ada setannya. Bapak Ibu bisa menggambarkan nggak? Ketika orang Islam sudah bisa membuat jam, sekarang yang buat jam orang Cina, ya bukan Islam. Orang Islam cuma memakai di masjid. Yang menemukan jam ini pertama orang Islam. Ya sabun aja yang menemukan orang Islam. Nah itu sabun yang menemukan orang Islam. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, bisa Ibu bayangkan, ketika orang Islam teknologinya sudah bisa membuat jam otomatis, orang Eropa mengira itu setan. Maka, Bapak Ibu, saya pernah beli buku di Gramedia yang nulis orang Eropa sendiri, ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Abad kegelapan Eropa itu mengerikan sekali. Ya, misalnya, ketika ada orang punya pikiran yang berbeda dengan Bible. Bu, menurut Bible di Mazmur itu pusat tata surya ini bumi, geosentris. Kemudian Nikolaus Kopernikus abad 15 menemukan riset bukan geosentris tapi heliosentris. Ngerti maksudnya? Yang benar bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Yang benar kan bumi mengelilingi matahari. Ya, matahari pun kata Al-Qur'an pun mengatakan matahari itu berjalan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Kan gitu. Dzalika taqdirul azizil alim. Kalau menurut Bible karena ini pikiran manusia bukan wahyu Tuhan, geosentris. Begitu hasil riset Kopernikus, enggak, yang betul bukan geosentris tapi heliosentris. Dia dihukum seumur hidup. Bukunya tidak boleh dibaca di Eropa 300 tahun. Ada pengikutnya namanya Giordano Darno itu
sampai dihukum mati dengan dibakar di Roma. Gara-gara meyakini bukan bumi yang menjadi pusat tata surya, tapi matahari. Bu kenal Galileo Galilei. Kenapa dia dihukum seumur hidup? Karena hasil risetnya bertentangan dengan Bible. Nah, apalagi ketika ada perbedaan pendapat antara Ortodoks dengan Protestan, ya, maka langsung yang berbeda pendapat disebut sebagai kaum heretik. Heretik itu apa? Sekarang orang nyebut heretik itu ahli bid'ah, sesat. Memerangi ahli bid'ah, heretik itu lebih utama dari memerangi orang kafir. Doktrin Gereja Katolik. Tahun 1572 dalam semalam 10.000 lebih orang Protestan dibantai di Paris. Apakah orang Protestan tidak balas? Balas Protestan di Irlandia, orang Katolik ya dibantai oleh orang Protestan. Nah, itu terjadi di Eropa. Nah, maka apakah ini mau dibiarkan berlarut-larut sampai abad 8 sampai 16? 7 atau 8 abad di Eropa seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika muncul pemikir Eropa, kelompok Renaissance dan kelompok Aufklärung, ya, para pencerah. Ya, misalnya Bapak Ibu kenal namanya John Locke, Montesquieu, John Jacques Rousseau, Machiavelli dan lain-lain. Maka terjadilah perseteruan antara pemikir Eropa, generasi Renaissance dan Aufklärung, ya, dengan gereja. Akhirnya komprominya adalah udahlah gereja ngurusi gereja, urusan dunia, pemerintahan, politik, sains, nggak usah bawa-bawa agama. Ya, ini diurus oleh ilmuwan dan pemikir, peneliti. Nah, inilah doktrin sekularisme muncul. Gereja ngurus gereja, ya, agama ngurus agama, negara ngurus negara. Jangan dicampur aduk. Ketika dicampur aduk, ya, terjadi abad kegelapan Eropa. Eropa maju karena meninggalkan agamanya. Tapi kemudian ketika umat Islam ikut-ikutan seperti Eropa meninggalkan agamanya, umat Islam mundur. Kenapa? Beda. Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, 100% wahyu. Ya, Ibu, dari Al-Quran pertama paling tua yang asli pertama sampai sekarang tidak berubah satu kata pun, satu huruf pun, berbeda dengan Bible. Nah, kemudian apa contohnya? Ya, contohnya sekularisme di kita ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, apakah sampai sekularisme itu di Nusantara? Sampai. Siapa yang membawa penjajah? Contohnya siapa? Ada seorang tokoh, ya, ilmuwan terkemuka, penasehat kolonial Belanda, namanya Snoek Hurgronye, Profesor Dr. Snoek Hurgronye. Pura-pura masuk Islam, namanya Abdul Ghaffar. Sempat berbidi banyak pula di Nusantara di sini, ya. Kemudian naik haji segala macam. Salah satu rekomendasinya adalah ordonansi agama dan rekomendasi pemerintah Hindia Belanda bagaimana menaklukkan Aceh. Agama itu oleh Snoek Hurgronye, Islam ini berbahaya bagi kolonial. Bapak Ibu dari Aceh, perang Aceh, terkenal Tengku Umar, kemudian Imam Bonjol, Sisingamangaraja, Tuan Kutambusai, Sultan Toha, Sultan Mahmud Badaruddin, sampai nanti Sultan Hasanuddin, mau dulu Raden Patah, ya, Dipati Yunus, Ki Haji Hasyim Asy'ari kalau di Jawa. Kemudian kalau menyeberang ke Kalimantan, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin yang di Makassar, Babullah, ya, yang di Maluku melawan penjajah. Itu semua diinspirasi oleh Islam. Ajaran apa? Jihad. Iya kan? Maka kata Snoek Hurgronye, sholawat boleh, jangan bahas jihad. Zikir boleh, spiritual boleh, jangan diberi peran
umat Islam dalam persoalan politik dan ekonomi. Apalagi ketika perang di Diponegoro, jihad yang diserukan oleh Diponegoro 5 tahun itu telah membuat pemerintah kolonial penjajah Belanda itu kedodoran secara ekonomi. Maka rekomendasi Snuk Hugronyo ini diterima, yakni terjadilah sekularisasi di Nusantara ini, sekularisme termasuk di kurikulum pendidikan. Bu, Ibu waktu SMP kelas 1, contoh saja, pernah belajar ini enggak? Belajar biologi, ada praktek bangkai, daging diletakkan di luar. Dah, habis itu nanti tengok setelah sekian hari muncul belatung. Ya. Itu pelajaran biologi kelas 1 SMP, belajar tentang teori generatio spontane. Masih ingat, Bu? Kesimpulan dari teori itu apa? Makhluk hidup berasal dari benda mati. Tidak ada Tuhan di situ. Walaupun kemudian di counter oleh Francisco Redi, ya, enggak, berasal dari makhluk hidup juga, tapi tetap kesimpulannya makhluk hidup itu berasal dari makhluk juga, bukan dari Tuhan. Ketika seorang siswa bertanya kepada bu guru biologi, bu guru, kata guru agama, makhluk ini diciptakan oleh Allah, oleh Al-Khaliq. Kata guru biologi, ini pelajaran biologi, jangan bawa-bawa pelajaran agama. Pernah nggak ibu diperlakukan seperti itu? Ya coba, kalau nggak berarti ibu ya mungkin coba sekali-kali tanya anak ibu, suruh nanya kepada guru biologi. Kalau ada pelajaran tentang itu atau tentang teori Darwin, teori evolusi, coba tanya, Bu atau Pak Guru, kalau menurut Islam makhluk pertama itu Adam, bukan keturunan primata, enggak. Bukan dari evolusi makhluk mikroorganisme, enggak. Berubah jadi mesengleng, nanti jadi manusia. Pithecanthropus erectus misalnya, enggak. Apa kata guru? Ini pelajaran biologi, jangan bawa-bawa pelajaran agama. Nah, itu namanya sekularisme. Ini dari Eropa, kurikulumnya itu sekarang masih kita pakai. Maka terjadilah tawuran antara anak SMK dengan SMA. Datang guru agama. Nah, jangan kalian tawuran, berdosa, gini. Anak SMK berkata kepada guru agama, mohon maaf Pak Guru, ini bukan urusan agama, ini urusan harga diri. Jangan bawa-bawa agama Pak Guru. Ini anak-anak SMA. Ketika dia berkuasa, gara-gara pendidikan ini, korupsi banyak-banyak. Ibu tahu nggak? Beredar pekan ini itu provinsi terkorup. Nomor 1 provinsi mana, Bu? Nomor 1 provinsi paling korup, paling banyak koruptor. Provinsi mana? Riau. Tapi di sini provinsi paling religius. Indonesia ini di dunia paling religius. Tapi kalau dari Transparansi Internasional, kita negara terkorup. Kenapa? Coba. Karena banyak orang begini, Pak, mengira bahwa korupsi ini urusan kantor, tidak ada urusan agama. Saya pernah ada curhat ke saya, seorang pengusaha, Ustadz, ada pegawai di Riau ini, masih mukanya basah dengan air wudhu, nanya uang sogokan. Karena dikira kalau sudah korupsi, uang banyak, nanti bisa bantu pesantren. Dah, bisa naik haji, umroh tiap 6 bulan, habis itu dihapus dosa. Kan umroh haji bisa menghapus dosa. Spiritual, dekir, ya sholat duha serajin-rajinnya. Rata-rata pejabat di Riau ini, Bu, tengok kamarnya ada sejadah, sholat duha rajin. Tapi doanya supaya dapat rezeki. Jadi masuk dari hasil. Serius ini, saya juga PNS, saya juga banyak kenal mereka. Ini serius. Jadi spiritual, politik jangan bawa-bawa agama. Nah, ini dampak dari pemikiran sekuler. Agama itu hanya urusan doa, zikir, puasa, sholat, tahlilan. Tapi kalau urusan politik, urusan pemerintahan, nggak ada urusan agama, nggak ada halal dan haram. Ya, nah Bapak bisa tengok ketika seorang tokoh agama yang mencalonkan jadi bupati, gubernur, kira-kira
Ikut bagi-bagi serangan fajar nggak? Bagi juga, ya. Kenapa? Ini politik, bukan urusan agama. Nah, apa dampaknya Bapak Ibu sekalian? Apa dampaknya? Suatu hari, karena urusan publik ini nggak boleh dibawa-bawa agama, nggak boleh. Walaupun kadang-kadang kalau tokoh sekuler biasanya, yang benar-benar sekulernya itu sempurna, yang sholatnya kadang-kadang jarang-jarang, spiritual enggak, dunia juga enggak. Menjelang pemilu, rajin ke masjid, pakai jubah, pakai sal, kopiahnya keren, bawa konten kreator. Ya, seakan-akan dia rajin sholat. Mirip Lee Kuan Yew. Bahkan yang non muslim pun datang masuk masjid, masuk pesantren, pakai baju koko, pakai kopiah haji, pakai sal. Pencitraan. Nah, ini namanya memperalat agama, ya, menjual agama. Ya, yang biasanya dilakukan orang-orang yang anti agama. Begitu duduk, ulama ditangkap. Nah, ini hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada sahabat Auf bin Malik al-Asja'i al-Ghatafani radhiyallahu taala anhu. Dalam Musnad Imam Ahmad itu dijelaskan, wahai Auf bin Malik, ya Rasulullah, akhafu alaikum sittan, aku khawatir akan menimpa kalian 6 perkara. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, kita ceritakan yang pertama aja, waktu terbatas. Imaratus sufaha, kalian akan ditimpa era kalian dipimpin pemimpin yang sufaha. Ini tidak hanya peringatan untuk Auf bin Malik, tapi untuk kita semua. Ya, apa itu sufaha? Sufaha itu jamak dari safih. Sufaha itu pendek akal, sumbu pendek, pragmatis, berpikir hanya sesaat, nggak peduli esok hari, nggak peduli akhirat apalagi. Ibu sering baca surat An-Nisa ayat 5, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kalian menitipkan harta kepada orang sufaha, orang yang belum genap akalnya. Bahasa Rocky Gerungnya dungu. Ini bahasa Rocky Gerungnya. Tapi Bapak cari kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, sufaha itu lawan kata dari al-kais. Kalau al-kais itu kan mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang jenius itu dalam Islam, orang yang mampu menahan nafsunya, mengelola dirinya, dan beramal di dunia untuk akhirat. Visioner. Tidak hanya sejenak, tidak sumbu pendek. Tapi Allah melarang kita menitipkan harta kepada orang yang belum genap akalnya. Misalnya, ibu pulang kampung ke Bukit Tinggi 2 pekan. Ibu kunci rumah, kuncinya ibu titipkan ke teman ibu, tapi teman ibu ini safih, pendek akal, ya, sumbu pendek. Di dalam rumah ibu ada motor baru merek NMAX, ibu beli 50 juta. Dah sehari setelah ibu sampai di Bukit Tinggi, dijual itu motor ini. Berapa? Dijual 5 juta. 2 pekan kemudian ibu balik. Yong, si Bu Yong namanya misalnya ya ibu. Mana motor Rambo yang baru tuh? Lah dan jual. Tidak ada merasa berdosa, tidak merasa berdosa. Lah dan jual laku. Berapa engkau jual? 5 juta. Padahal harga 50 juta. Ini maka Allah melarang kita menitipkan harta kepada orang dungu. Nanti dijual. Ini kalau yang dititipkan motor NMAX. Bayangkan kalau orang seperti ini dititipi negara. Bu bisa ini makanya Nabi kok apa urusan dengan negara? Karena Nabi mengingatkan akhafu alaikum syittan. Aku khawatir kalian akan mengalami 6 perkara. Salah satunya yang nomor 1 adalah imaratus sufaha, penguasa yang dungu. Dititipi negara, dijual negara itu. Nah, mengelola negara tidak pakai cara Allah dan Rasulnya.
Itu penjelasan siapa? Nabi sendiri menjelaskan dalam kesempatan lain mendoakan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Ka'ab bin Ujrah pernah didoakan Nabi, ya Allah, ya lindungilah Ka'ab bin Ujrah ini dari imaratus sufaha. Ka'ab bin Ujrah nanya, ya Rasulullah, imaratus sufaha itu apa? Imaratus sufaha itu apa? Maka kemudian Nabi menjelaskan, pemimpin yang la yaqtaduna bihadyi, yang tidak mengikuti petunjukku. Ya, petunjuk Nabi, petunjuk Allah kan dari Allah. Allah dan Rasulnya sudah ngasih petunjuk ini ya, guideline, way of life, undang-undang, hukum, mengatur manusia, mengatur alam, mengatur negara. Udah dikasih sama Allah dan Rasulnya. Tapi nggak diikuti. La yaqtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati, dan tidak meneladani sunnahku, sunnah Nabi dalam mengelola urusan dunia. Ya, oh kan ada hadis urusan antum a'lamu bi umur dunyakum. Antum a'lamu bi umur dunyakum. Ini Pak Wiranto pernah nih ngomong gini. Pakai hadis ini waktu dia jadi Menko Polhukam. Saya ingat, ya. Kan ada hadis antum a'lamu bi umur dunyakum. Jadi urusan politik negara pemerintahan ini kita lebih tahu dari agama. Ini ceritanya, ini ada seorang sahabat itu mengawinkan bunga kurma. Kurma itu kan dikawinkan. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, oh enggak begitu ya Rasulullah. Terkait dengan perkawinan serbuk sari bunga kurma. Ketika Nabi kemudian menunjukkan begini, oh enggak begitu Rasulullah, yang betul begini. Ini terkait persoalan teknis. Maka kalau kita nanam sawit, ibu nanam sawit, 1 hektar berapa pokok, jaraknya berapa kali berapa, mata 5 atau enggak, ya, itu jangan tanya Quran dan hadis. Itu pakailah hadis, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Ibu misalnya punya motor, ya, pakai Pertamax, Pertalit atau apa, itu urusan dunia, urusan teknis dunia, bukan urusan sistem hidup, hukum halal dan haram. Kalau halal dan haram, baik buruk, terpuji tercela, ini urusan agama. Nah, yang dimaksud umurid dunyakum itu adalah kayak jarak tanam padi, ya, masalah sains, ya, yang sifatnya teknis. Tapi kalau terkait dengan kepemimpinan, mengelola masyarakat, mengelola negara, ya, halal dan haram, misalnya hukum tentang khamr, narkoba, itu ada diatur agama, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu namanya imaratus sufaha. Pemimpin yang sufaha adalah yang tidak mengikuti tuntunan Nabi, tidak meneladani sunnah Nabi. Nah, kalau begitu, dalam spiritual, oh mereka rajin. Orang sekuler ini kadang-kadang dalam spiritual sholat rajin, puasa rajin, Senin Kemis iya, dzikir tidak pernah lepas. Tapi dalam urusan dunia jangan bawa-bawa urusan spiritual. Walaupun seandainya benar, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, mestinya spiritualnya itu akan bertanya dalam persoalan-persoalan kehidupan. Wong sholat kita kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pak, sekarang kita tengok, akhirnya karena nggak ikut sunnah Nabi, pakai apa dia mengelola kehidupan? Pakai sunnah gharbiyah namanya, ilmu barat. Sekarang saya bertanya, ketika kita sholat, kita mencontoh Nabi. Shollu kama ra'aitumuni
usolli, ya. Tapi ketika terkait dengan moneter, finansial, ya, fiskal, pengelolaan sumber daya alam, masalah ekonomi, kita pakai sunnah Nabi atau bukan? Pakai enggak? Pakai sunnah Nabi atau enggak dalam masalah moneter, fiskal, perdagangan internasional? Pakai enggak? Enggak. Pakai apa? Kita pakai Keynesian misalnya. Pakai David Ricardo. Ya. Pakai Barat. Ketika terkait dengan khomer. Bu, kalau ada orang minum khomer, itu menurut Islam hukumnya apa? Haram. Ada hukumannya nggak menurut Nidhamul Uqubat? Menurut ilmu fikih, kalau kita pernah belajar fikih, ada hukumannya nggak? Namanya hudud, ya kan? Dicambuk 40 kali minimal. Tapi kalau sekarang di Indonesia ini khamr dilarang mutlak apa tidak? Tidak ada pelarangan khamr, yang ada adalah pengaturan perdagangan dan penjualan. Kalau yang beli di atas 21 tahun umurnya dan di tempat-tempat tertentu, ada jual khamr, vodka, ada di Pekanbaru ada, di kedai-kedai restoran-restoran tertentu, di hotel-hotel ada, ya. Nah, padahal kata Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini kenapa nggak dipakai? Ini urusan dunia, jangan bawa-bawa agama. Akibatnya apa? Homer merajalela. Dan yang lebih parah sekarang, Al-Fakir ini beberapa pekan terakhir ini sering ke desa-desa. Dan selalu ketika tugas di desa-desa Al-Fakir, saya nanya kepada masyarakat, apa masalah di sini sekarang, Pak Kades, Pak Sekdes, Pak Kadus, Datuk, Nini Mama? Judi online itu, ya, orang yang jadi pemain judi online, ya, kata PPATK itu, datanya kan ada orang judi online kan termonitor, 11 juta orang. Uang yang beredar tahun ini diprediksi PPATK 1.200 triliun rupiah. Dan sebagian besar itu anak-anak muda dan kelas menengah ke bawah, orang-orang miskin. Dari mana transaksinya ketahuan? Pasangnya 1.000, 2.000, 5.000. Kalau orang kaya kan pasangnya 5 juta, 10 juta. Iya kan? Dan tidak ada orang yang kaya gara-gara judi kan? Maisir. Bu, kalau ibu datang, pertanyaan wajib, ya, yang ibu harus tanyakan kalau ada calon menantu, di samping sholat, kau nak sholat di mana? Di rumah atau di masjid? Laki-laki ke masjid, bisa baca Quran, tes baca Quran. Habis itu tanya, pernah kau ikut judi online? Tanya coba. Ada tersangkut judi online atau pinjaman online? Kalau enggak, kalau masih tolak mentah-mentah. Saya ini pelatih Widya Iswara. Di kelas itu sering nanya, kalau yang offline saya tanya. Ya, suatu hari ini pelatihan pesertanya dari perusahaan-perusahaan 30 orang. Siapa di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum pernah pasang slot judi online? Tidak ada yang ngangkat tangan. Siapa yang sudah pernah judi online? Semuanya pernah. Di Riau. Judi online. Ya, coba-coba Pak, siapa tahu untung. Nah, ini kenapa dibiarkan? Ya, kenapa dibiarkan? Loh, ketika Dirjen Pengawasan Digital Kementerian Komdigi, Bapak yang saya katakan ini statement bisa di-searching. Alexander Sabar namanya. Cari aja di Google. Apa pernyataannya? Kenapa nggak ditutup akun judi online itu? Apa jawabannya? Peminatnya banyak. Loh, kok itu jawabannya? Kalau peminatnya banyak kan nyalahkan masyarakat. Mestinya kan Komdigi punya kemampuan dan kewenangan menutup. Wong situs-situs yang dianggap radikal ditutup. Korbannya anak-anak. Kalau anggota dewan banyak juga, ya biar aja lah dia kalau itu urusan dia. Ya, pasang dia bangkrut lah. Tapi kalau anak-anak sekolah, guru-guru, ya honorer karena mimpi ingin kaya, coba. Nyoba pertama menang 5.000, nyoba kedua menang, ketiga masih menang, pasang banyak
Begitu pasang banyak, bandarnya kan nengok. Bangkrut dia. Bandar tak mungkin kalah, wong disetel kok. Disetel. Ya, ada ustadz yang dulu bandar judi. Masih ingat kan Koh Denis itu cerita. Nah jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Karena ngatur dunia nggak ikut sunnah Rasulullah. Jadi sunnah ini bukan hanya persoalan zikir puasa, enggak, ini mengatur ekonomi, sosial, budaya dan segala macamnya. Orang karena ini sekuler, pikirannya sekuler, itu menganggap semua itu ukurannya materi, nggak apa-apa, yang penting piti masuk. Bukan halal dan haram. Maka Bu, kalau Ibu dapat uang dari suami, yang aneh-aneh banyak lagi. Ibu jangan senang dulu, dari mana abang dapet piti go. Ya kalau haram tolak, halal terima. Nah, karena orang ini pikirannya sekuler kapitalis, maka ketika nengok ya, pesantren yang beradab itu pun dicela, dihina seperti kasus Trans 7. Saya ini hidup lingkungan pesantren di Jombang. Waktu saya kuliah di IPB tapi Sabtu Ahad nyantrinya. Ya, anak saya tiga-tiganya di pesantren semua. Anak saya itu ketika di pesantren ikut bangun, ikut ngangkat-angkat ketika Sabtu Minggu, ya. Kalau SMP cuma sanawiyah tidak dipekerjakan. Kalau kata Trans 7 kan itu eksploitasi anak. Ketika ada santri yang cium tangan kiainya dianggap dianggap feodal. Enggak kayak gitu. Ya, enggak kayak gitu. Para kiai ulama itu memperlakukan seperti itu bagian dari adab, bagian dari pendidikan. Anak saya sendiri cerita. Sekarang udah di Mesir, anak saya tanya, engkau dulu ketika disuruh ikut rame-rame bangun pondok, pelebaran misalnya, ngangkat-angkat naik segala macam itu, angkat-angkat aduan semen tuh, terpaksa terus, senang. Kenapa? Dapat hadiah Indomie. Itu anak di pondok namanya kan. Anak-anak senang, dan itu bagian dari pendidikan supaya anak kita tidak pamaleh. Dan itu biasa di pondok itu. Bukan mempekerjakan anak, bagian dari pendidikan. Orang yang tidak paham, apalagi pikirannya ini piti ke piti, itu dipekerjakan anak. Ya, ketika ada santri sudah sukses, ngasih uang kepada kiainya, dianggap perbudakan. Padahal itu bagian dari seperti anak memberi ke orang tua. Ya, kiai-kiai itu seperti yang, ya Allah, saya itu kalau dengar kata Lirboyo itu merinding. Karena puluhan ribu santrinya. Hebat-hebat alumninya. Alumninya aja hebat-hebat, apalagi kiainya. Itu beliau, ya, Kiai Haji, ya, Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur itu kalau ngajar, udah sepuh beliau 80-an tahun. Itu bulan puasa dari jam 7 sampai 12 itu ngaji kitab, itu tidak berhenti, Pak. Dan tidak dibayar. Itu. Nah, yang seperti itu kemudian dilecehkan. Nah, ini adalah karena cara pandang Trans 7 tadi itu sekuler. Dia kira semua itu main angko-angko, tidak. Ya, ketika seorang memberikan kepada kiai itu bagian dari mahapajakan kan amplop. Ngasih Ferrari aja ada, ngasih Alphard pun ada. Ya, karena apa? Rasa cinta. Kalau cinta itu nggak bisa diukur dengan angka-angka. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi akhirnya melecehkan agama kalau orang berpikiran sekuler. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah di ayat 85 surat Al-Baqarah? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil adab. Kalau kalian mengimani Alkitab, ahli-ahli usul fikih mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ini pun berlaku bagi orang Islam kalau kelakuannya kayak orang Yahudi. Yakni mengambil Al-Qur'an
sepotong-sepotong seperti prasmanan sesuai seleranya. Yang enak diambil, yang nggak enak ditinggalkan, dikesampingkan. Misalnya urusan spiritual, umroh haji diambil, ya, tapi urusan ukubat pidana dikesampingkan. Kalau itu terjadi, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apa akibatnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Mestinya kita ini kan bertakwa kepada Allah sepenuh hati, sepenuh jiwa, seutuhnya. Berislam sepenuh hati, sepenuh jiwa, seutuhnya. Kalau setengah-setengah di dunia ini, akibatnya khizyun fil hayatid dunya. Nista. Apa contoh nista? Nista itu kan hina. Ada sebuah negeri kaya raya, ya, dasar laut melimpah ruah kekayaan, bukan hanya mutiara, ikan luar biasa. Bawah minyak, atas minyak. Emas tidak di mana-mana, ya. Boksit, timah, beserak banyak sekali. Nikel, oh ya Allah, terbesar di dunia nikel Indonesia ini. Tapi tahun ini kita harus bayar bunga utang, bunganya saja ribanya 552 triliun. Kira-kira itu mulia atau hina? Mulia atau hina? Hina. Kenapa? Mestinya kekayaan ini diatur sesuai sunnah Nabi, kan gitu. Sunnah Nabi itu an-nasu surakaun fi thalathin al-ma'u wal kala'u wan naru. Singkat ceritanya filosofinya begini. Bumi, air dan kekayaan alam ini kan anugerah Allah untuk rakyat Indonesia. Maka dikelola oleh negara untuk rakyat. Hadis ini diadopsi di UUD 45 pasal 33. Tapi kan itu dilanggar. Dilanggar. Apa pelanggarannya? Bapak Ibu sekalian, yang menguasai batu bara siapa? Negara atau perusahaan? Hutan yang menguasai negara atau perusahaan? Emas di Freeport, Newmont yang menguasai negara atau? Nah, oknum-oknum mengelola negara ini karena tadi kayak tetangga ibu yang jual Nmax tadi itu, ya, itu diserahkan kepada perusahaan, korporasi, oligarki, orang per orang. Kemudian untung dia beribu triliun, kita mengangguk. Ini saya ngomong berdasarkan data. Riset KPK zaman Pak Abraham Samad, seandainya di sektor tambang saja itu bisa dikelola dengan baik oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tidak ada korupsi dan tidak diserahkan ke oligarki, maka setiap kepala di Indonesia yang baru lahir roboh tadi, ya, itu dapat tunjangan 20 juta per bulan. Ngango aja dapat 20 juta. Ibu sering mendengarkan Profesor Dr. Mahfud MD menyatakan ini kan? Yang disampaikan Pak Mahfud MD itu dari riset para ahli di KPK pada masanya Pak Abraham Samad. Seandainya batu bara, timah, boksit, timah aja berapa ribu korupsinya, ya, nikel, belum lagi emas. Ini kan spill diungkap sikit-sikit oleh Menteri Keuangan yang baru, ya, belum minyak lagi, ya, minyak produksi dari sini dibawa ke Singapura, ekspor kita, impor kita dari Singapura. Itu kan safeh tadi itu, dungu tadi itu kan, imaratus sufaha. Nah, kayak gini nih Bu, kalau kita ngaji di masjid ini boleh nggak ngaji seperti ini di masjid? Perlu nggak kira-kira? Perlu juga ngaji ini supaya kita tahu. Ibu doa, ya, minta rezeki berlimpah, sholat duha minta rezeki. Tahu-tahu kekayaan negara diambil orang. Padahal, ya, kita ini tidak cukup hanya berdoa, harus berusaha. Ternyata usaha kita adalah mengingatkan pemimpin, mengingatkan, ya, bahwa kalian ini udah dikasih petunjuk oleh Allah dan Rasulnya, ikuti itu. Bahkan sudah dicantum di UUD 45 pasal 33, dikelola baik-baik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seluruhnya, baik yang muslim maupun non muslim semuanya. Bukan hanya untuk orang per orang, korporasi, oligarki.
Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian? Itulah gunanya kita ini ngaji, belajar agama secara utuh sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara paripurna, secara utuh. Kalau benar-benar utuh diamalkan, kita akan merasakan benar-benar indahnya Islam. Tidak hanya persoalan ketenangan hati, tapi juga kesejahteraan, kedamaian, kehidupan yang adil, tidak ada diskriminasi, tidak ada intoleransi. Itu kalau Islam ini benar-benar diamalkan secara utuh, sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.